Tendangan kungfu di EPA U20 membuat karir Fadly Alberto terancam. Jawaban pedas Apia berkelas dari Ricky Kambuaya untuk para haters. Ranking FIFA terbaru, posisi timnas putri Indonesia bikin shock. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tendangan kungfu di EPA U20 membuat karir Fadly Alberto terancam. Insiden yang satu ini benar-benar bikin publik sepak bola Indonesia geleng-geleng kepala. Bukan soal gol indah atau kemenangan dramatis, tapi aksi brutal yang langsung viral dan jadi bahan perbincangan panas di mana-mana. Semua bermula dari laga EPA U20 antara Bayangkara FC U20 menghadapi Dewa United Banten U20 di Stadion Citarum. Pertandingan berjalan sengit dan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Dewa United. Namun hasil akhir itu justru menjadi pemicu kekacauan. Bayangkara FC U20 merasa dirugikan. Mereka melayangkan protes keras terhadap keputusan wasit yang tetap mengesahkan gol Dewa United yang dianggap berada dalam posisi offside. Protes demi protes terus terjadi, emosi mulai memuncak dan suasana di lapangan berubah panas. Lalu momen yang tak diharapkan itu pun terjadi. Di tengah keributan antar pemain, tiba-tiba seorang pemain Bayangkara FC berlari kencang, lalu dalam sekejap melayangkan tendangan keras ala kungfu ke tubuh pemain lawan. Aksi tersebut terekam jelas dan dalam hitungan jam langsung menyebar luas di media sosial. Dan yang membuat publik semakin terkejut, pelaku dari aksi tersebut ternyata bukan pemain biasa. Dia adalah Fadly Alberto Hengga, nama yang sebelumnya dikenal sebagai bagian dari generasi muda potensial Indonesia. Ia bahkan pernah membela timnas U17 di Piala Dunia U17 2025. Harapan besar itu seketika berubah menjadi sorotan negatif. Sementara itu, korban dari tendangan tersebut adalah pemain Dewa United, Raka Nurkolis, yang menjadi sasaran langsung dari aksi tak terkontrol itu. Tak butuh waktu lama, Fadly akhirnya buka suara. Melalui media sosial, ia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Dengan nada penuh penyesalan, ia mengakui bahwa tindakannya adalah kesalahan besar. Ia meminta maaf kepada Raka Nurkolis, kepada tim Dewa United, kepada Bayangkara FC, bahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Fadly juga menyadari bahwa tindakannya bukan hanya merugikan tim, tetapi juga mencoreng nama baik sepak bola nasional. Namun penyesalan memang selalu datang di akhir. Konsekuensi dari aksi tersebut pun langsung terasa. Fadly Alberto dipastikan tidak masuk dalam skuad timnas U20 Indonesia yang akan dipersiapkan oleh pelatih Nova Arianto untuk Piala AFF U19 2026. Jawaban pedas tapi berkelas dari Ricky Kambuaya untuk para haters. Kasus rasisme ini seolah jadi tamparan keras bagi wajah sepak bola Indonesia, dan kali ini yang menjadi sorotan adalah Ricky Kambuaya. Semua bermula setelah pertandingan antara Dewa United FC melawan Persib Bandung. Laga yang seharusnya hanya menyisakan cerita tentang hasil imbang, justru berubah menjadi awal dari gelombang komentar rasis di media sosial. Dan seperti yang sering terjadi, semuanya dimulai dari emosi. Beberapa oknum supporter melampiaskan kekecewaan mereka dengan cara yang tidak pantas. Kata-kata bernada rasis, termasuk sebutan monyet diarahkan kepada Kambuaya, sebuah hinaan yang jelas melewati batas. Namun yang menarik, respons dari Kambuaya justru di luar dugaan. Alih-alih diam atau sekedar menghapus komentar tersebut, ia memilih untuk melawan dengan cara yang elegan, tapi juga menusuk. Lewat unggahan di Instagram, ia menampilkan langsung komentar-komentar rasis itu. Bahkan akun-akun pelaku juga ikut disorot. Sebuah langkah berani yang menunjukkan bahwa tindakan seperti ini tidak boleh lagi dianggap sepele. Lalu ia menulis satu kalimat yang langsung viral. Sebuah sindiran tajam, sebuah tamparan balik. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang yang disebut monyet bisa bermain di level profesional, bahkan membela negara di level internasional. Kalimat yang sederhana tapi penuh makna. Dan dari situ arah cerita langsung berubah. Dukungan mengalir deras. Rafael Struijk, rekan sesama pemain timnas Indonesia, memberikan pesan singkat, "Tetap kuat saudara." Sebuah bentuk solidaritas di tengah situasi yang tidak mudah. Begitu juga dengan Kevin Dix yang hanya bisa bereaksi dengan satu kata, "Unbelievable." Sebuah ekspresi yang menggambarkan betapa tidak masuk akalnya kejadian ini. Ranking FIFA terbaru, posisi timnas putri Indonesia bikin shock.
Ranking terbaru FIFA akhirnya dirilis, dan posisi timnas putri Indonesia kembali jadi sorotan. Per 21 April 2026, peta kekuatan sepak bola putri dunia tidak banyak berubah. Timnas putri Spanyol kokoh di puncak sebagai tim terbaik dunia, sementara tim Amerika tetap bertahan di posisi kedua. Dari Asia, tim putri Jepang jadi yang paling mencuri perhatian. Mereka berhasil naik 3 peringkat dan kini tembus 5 besar dunia. Sebuah bukti konsistensi di level tertinggi. Lalu bagaimana dengan Asia Tenggara? Tim putri Vietnam masih menjadi terdepan di kawasan ini. Meski turun 1 posisi, Vietnam tetap bertahan di peringkat ke-37 dunia. Sekarang kita lihat Indonesia. Timnas putri Indonesia saat ini berada di peringkat ke-106 dunia, turun 1 tingkat dan ini menunjukkan bahwa performa tim masih belum stabil. Total poin yang dikumpulkan Indonesia adalah 1175,97. Angka ini berasal dari 2 hasil berbeda di ajang FIFA Series 2026 yang digelar di Thailand. Pertama, kekalahan telak sebesar 1-7 dari Kongo yang membuat poin Indonesia berkurang cukup banyak. Namun di laga berikutnya, Indonesia berhasil bangkit dengan kemenangan 4-2 atas Kaledonia Baru, yang sedikit membantu menahan penurunan peringkat. Masalahnya itu masih belum cukup. Jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia masih tertinggal. Malaysia berada di posisi ke-92, sementara Myanmar jauh lebih tinggi di peringkat ke-55. Artinya, jarak yang harus dikejar masih cukup jauh. Dan ada satu hal yang cukup mengkhawatirkan. Sampai saat ini, timnas putri Indonesia belum memiliki pelatih permanen. Di level internasional, kondisi seperti ini jelas tidak ideal. Tanpa arah yang jelas, akan sulit membangun tim yang solid dan konsisten. Karena untuk naik di ranking FIFA, tidak cukup hanya mengandalkan 1 atau 2 kemenangan. Dibutuhkan proses panjang, pembinaan yang serius, dan stabilitas dalam tim.